Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis. Masih tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat untuk belajar online sampai dengan tanggal 8 April 2020. Dan mari kita semua berdoa agar pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa melakukan ibadah Ramadan bersama-sama dengan penuh bahagia. Nah, langsung saja kita buka halaman 98 di pembelajaran 5 tema 7 subtema 2. Kita baca yuk. Ini dari bahan dasar sampai ke pasar. Materinya tentang teknologi sandang. Pakaian itu berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Nah, nanti Pak Harul akan tampilkan banyak video tentang pembuatan pakaian dari berbagai macam bahan. Nanti bisa disimak di selanjutnya dan selanjutnya. Nah, sekarang petani peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba, serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Kita lihat 3 gambarnya ya. Paling kiri adalah petani kapas, paling tengah adalah peternak domba, dan paling kanan adalah petani ulat sutra. Nanti video ada dan insya Allah jelas. Nah, kemudian kita lihat halaman 99. Nah, bahan dasar tadi dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalannya dilakukan dengan mesin-mesin modern. Nah, nanti Pak Harul akan tampilkan video bagaimana cara memintal kapas dengan tradisional. Nanti mohon disimak ya. Nah, benang tadi yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin yang modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Jahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, sebelah kiri adalah toko kain, tengah adalah para pembuat baju, dan sebelah kanan adalah yang penjual baju. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan dari penjahit. Nah, setelah ini nanti Pak Harul akan tampilkan banyak video ya. Yang pertama, proses pembuatan kain, terus ada pemintalan kapas menjadi benang, dan masih banyak lagi, ada sekitar 5 video. Jadi tolong disimak dengan baik-baik, tolong didengarkan baik-baik agar lebih jelas ya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. 1, 2. Proses pembuatan kain. Lantas, bagaimana ya proses pembuatan kain? Kain berasal dari pohon kapas yang diambil kapasnya. Pertama, proses pemintalan kapas untuk dapat menghasilkan benang. Yang kedua, menggulung helaian benang hasil pemintalan. Ketiga, setelah dihasilkan benang, masuk ke dalam proses menenun kain. Keempat, selesai ditenun, jadilah kain. Jadi, itu tadi adalah proses pembuatan kain. Sampai jumpa teman-teman. Ya, ini step pertama ya, misahin biji dan kapas. Oke. Udah Bu, udah aja. Nah, terus selanjutnya diapakan Bu? Nah, selanjutnya kapas ditarik-tarik biar rata ya, nggak numpuk-numpuk dan nggak ngumpul-ngumpul.
Oke, udah Bu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau udah ditarik-tarik gitu Bu, diapakan? Dipukul. Pukul. Nah, mengisi kata-kata yang khusus untuk Dipukul-pukul. Kata-kata itu kurang lebih. Tujuannya apa Bu dipukul-pukul itu? tujuan dipukul kapas Tujuan dipukul itu jadi itu dan. Biar rata ya. Biar rata. Oh, biar menyatu. Menyatu seluruhnya biar menyatu. Biar enggak kepisah-pisah. Oke. Setelah dipukul-pukul jadinya Kalau udah banyak tuh pukul. nah, jadinya seperti itu. jadi halus. Nah, itu jadinya tuh sudah halus dan udah menyatu ya Bu ya. Nanti ketika dipintal biar enggak putus-putus. Oke, ya cukup Bu, cukup. Oke, Lapis kayak gitu kan. setelah itu digulung. Digulung. Nah, digulung supaya mudah dipintal Bu. Oke. Jadilah seperti ini. Nah, itu jadinya. Oke. Setelah itu baru dimasukkan di alat Bu. Nah, bisa diperagakan lagi Bu tadi yang masuk di alat. Masuk peraga ke alat langsung nomor itu dia kayak banget kena kayak. Langsung di Nah, alatnya sudah terpasang. Terasa tadi berapa kilo ya? Benangnya disambung, langsung disambung, nggak usah diikat ya Bu ya. Nah, ditarik sambil diputar, ditarik ya. Kalau tinggi itu orang-orang dia nampak. Oke, oke, orang aja ini ya. benangnya. Sini, oke. Udah Bu, udah cukup. Terima kasih.
Hai, aku Uta. Dan aku Embul. Ini adalah kisah tentang ulat sutra si penghasil sutra. Ulat sutra. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Hah? Kamu kenapa, Bul? Apa itu? Apa itu? Oh, ini namanya ulat sutra, Bul. Ulat sutra ini dipelihara dan diternakan loh. Ih, untuk apa ulat sutra dipelihara, ta? Untuk bikin ini nih, Bul. Bagaimana caranya ulat bisa jadi kain, ta? Bingung ya, Bul? Aku ceritakan dari awal ya. Ulat sutra itu berasal dari telur-telur ini, Bul. Supaya lebih jelas, coba kita tanya Pak Yayan yuk. Dia ini peternak ulat sutra. Di rumah sutra ini, untuk pemeliharaan ulat sutra, biasanya kita pertama-tama kita pesan dulu telurnya ya ke perhutani. Di Indonesia ada dua. Yang pertama di perhutani Candiroto di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Yang kedua di Sopeng di Sulawesi Selatan ya. Kemudian setelah datang, nah nanti kita akan telurnya itu kita keluarkan dan kita masukkan ke kotak kecil. Kemudian kita masukkan ke ruang inkubator. Nah, di sana akan digelapkan total kurang lebih 3 hari 3 malam sampai hari netasnya. Setelah menetas, ulat-ulat ini ditaruh di ruang pemeliharaan ulat kecil. Ulat sutra dipelihara di sini sampai berusia 2 minggu. Ulat kecil ini sangat rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, kebersihan kandang dan juga pegawai peternakannya pun harus dijaga. Ulat sutra si penghasil sutra. Ulat besar dan makanannya. Ta, ulat-ulat ini lagi ngapain? Lagi makan ya? Betul, Bul, ulat-ulat ini lagi makan. Makanannya apa, ta? Setelah menetas, ulat-ulat ini diberi makan daun murbei segar 4 kali sehari, Bul. 4 kali sehari? Wah, rakus juga ya, kayak aku. Setelah menetas ya sesuai dengan yang kita inginkan, kita kasih makan dengan daun muda. Yaitu daunnya kita rajang dulu ya, dari sini baru kita kasih makan ke ulat seperti itu. Selain daun murbei, ulat sutra makan apa lagi, ta? Ulat sutra cuma makan daun murbei. Makanya selain peternakan ulat sutra, di sini juga ada kebun murbeinya, Bul. Ada 4 jenis murbei yang ditanam untuk pakan ulat sutra, yaitu daun murbei lembang, katayana, kanva, dan multicaulis. Jadi ulat sutra itu makannya cuma murbei saja, tidak bisa diganti dengan daun yang lain ya. Kita ada 4 jenis yang kita tanam ya. Nah ini yang pertama, ini daunnya itu menjadi 3 ya. Nah ini disebutnya murbei lembang. Kemudian yang kedua, seperti ini namanya murbei kanva. Kanva ini kita ambil dari India. Kemudian yang ketiga, nah ini menjadi banyak atau menyirit 5 ya, namanya katayana, ini dari Jepang ya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga seperti ini daunnya agak keras terus bergelombang, namanya multicaulis ya, ini dari Jepang juga. Nah dari Jepang ada 2 ya. Wah, ulat-ulatnya sudah besar-besar nih, ta. Iya, Bul, setelah berumur 2 minggu, ulat-ulat dipindahkan ke sini, tempat pemeliharaan ulat besar. Ulat akan dipelihara di sini selama 2 minggu. Ulat sutra si penghasil sutra.
serat sutra dan kain sutra. Setelah berumur sebulan, ulat-ulat ini udah nggak mau makan lagi loh. Loh, kenapa? Itu tandanya dia udah siap membuat kepompong. Selain tidak mau makan daun lagi, ciri-ciri ulat yang siap membuat kepompong, mulutnya mulai mengeluarkan serat sutra. Ulat yang siap mengokon biasanya mulai mengangkat kepalanya, mencari tempat untuk membuat kepompong. Serat sutra adalah serat terpanjang dan terhalus bila dibandingkan dengan serat kapas, serat rami, dan serat wol. Selama 2 hari 2 malam, ulat membungkus dirinya dalam kepompong. Ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan predator. Setelah terbentuk sempurna, kepompong ulat sutra akan menjadi keras. Kepompong inilah yang akan dipakai untuk bahan membuat kain sutra. Nah, ini nih proses pemintalannya, Bul. Pemintalan itu proses pembuatan serat sutra menjadi benang sutra. Oh gitu. Ibu itu lagi masak apa, Tah? Embul jadi lapar. Hehe, itu lagi merebus kepompong, Tak, untuk mencari ujung seratnya. Setelah ujung seratnya ketemu, baru dipintal menjadi benang di mesin ini. Satu benang sutra terdiri dari 10 sampai 12 serat sutra. Nah, inilah benangnya yang sudah siap. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau di sini setelah jadi gini, langsung biasanya kita bawa ke tempat penutna, langsung kita jadikan kain. Ya, jadi kita lihat sekarang. Bapak ini sedang apa, Tah? Bapak ini sedang membuat kain dari benang tadi, Bul. Ini namanya alat tenun bukan mesin atau ATBM. Dalam sehari, alat tenun ini dapat menghasilkan 3 meter kain loh. Wah, hebat. Setelah jadi, kain sutra akan diwarnai, diberi motif, dibatik, dibuat baju, dan lain sebagainya. Keistimewaan kain sutra adalah apabila dipakai pada saat panas akan terasa sejuk, dan apabila dipakai pada saat dingin akan terasa hangat. Ulat sutra si penghasil sutra. Manfaat lain dari serat sutra. Wah, hebat ya ulat sutra. Air liurnya bisa jadi kain. Bukan cuma itu saja, Bul. Kepompong ulat sutra itu bisa dipakai untuk perawatan kecantikan loh. Wah, bagaimana caranya, Tah? Nah, kalau ini Pak Bambang nih yang lebih tahu. Di dalam kepompong ulat sutra ini terdapat satu zat yang bernama serisin. Yang mana serisin adalah protein yang mirip dengan struktur kulit manusia. Serisin ini bermanfaat untuk mengenyalkan, mengencangkan, dan juga membersihkan kulit dari komedo dan flek kulit. Selain sebagai bahan pembuat kain dan perawatan kecantikan, kepompong ulat sutra juga bisa dibuat sebagai bahan kerajinan seperti ini nih. Wah, keren. Wow, ternyata ulat sutra itu banyak sekali manfaatnya ya, Tah? Iya, Bul. Sekarang kamu tahu kan bagaimana ulat bisa jadi kain? Iya, sekarang aku sudah tahu.
Proses pembuatan baju. Teman-teman Smart Point, kain yang sudah dijahit akan menjadi baju. Bagaimana ya proses pembuatan baju? Baju terbuat dari kain yang masih berbentuk lembaran. Pertama, kita harus membuat pola untuk baju. Baju seperti apa yang kita ingin buat? Kedua, mulai menjahit sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Ketiga, baju selesai dibuat. Keempat, baju dapat dikenakan. Jadi, itu tadi proses pembuatan baju. Selamat mencoba! Nah, setelah menyimak video, sekarang kita lihat ada tugas ya tentang pembuatan pakaian melengkapi tabel. Coba kalian tuliskan apa saja yang tadi bisa dilihat, siapa orangnya, mengerjakan apa, lokasinya di mana, dan menghasilkan apa. Bisa kan? Nah, kalau bisa mari dikerjakan. Nanti tugasnya bisa difoto. Nah, setelah membuat tabel tadi, mari kita melihat halaman 101. Dilihat halaman 101-nya. Di situ ada kolom tempat tersedia ya. Bagaimana, siapa saja orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Nah, itu bisa kalian lengkapi juga ya. Dilengkapi ya. Kita lihat halaman 102. Di atas itu ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru dokter, dan lain-lain. Nah, mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Nah, itu kita harus ya. Nah, setelah itu mari kita bahas tentang matematika di sini dengan simetri putar. Nah, lihat langkah-langkahnya. Kalian coba buat persegi dengan sisi 5 cm. Kemudian kalian gambar persegi dengan sisi 5 cm. Sudah. Kalian tentukan titik pusat di tengah. Kemudian letakkan karton persegi tadi tepat di atas gambar. Kemudian kalian coba putar karton perseginya searah dengan jarum jam. Nah, setelah diputar, apakah bangun tadi memenuhi bangun yang sebelumnya? Coba putar lagi sampai menempati posisi semula. Ada berapa kali putaran, persegi dapat menempati bingkainya jika diputar 1 kali putaran penuh. Nah, itu penjelasannya di gambar ya. Penjelasannya berada di gambar. Tapi kalian juga praktekkan di rumah. Paham? Ya, kalau paham, kita lanjutkan ke halaman 104. Di halaman 104, kalian buat segitiga. Nah, segitiga. Kemudian coba kalian putarkan. Nah, sama dengan yang di buku. Setelah diputar sepertiga putaran, berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, seperti itu ya. 2/3 seperti itu. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran memenuhi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran memiliki satu putaran, memiliki titik pusat. Nah, setelah ini Pak Harul akan tampilkan 2 buah video yang menjelaskan tentang simetri putar. Jadi, tolong disimak baik-baik dan agar lebih jelas kalian perhatikan dengan seksama. Gitu ya. Kita lihat videonya. 1, 2, 3.
setelah menyimak videonya, kita lihat hasil percobaan ya. Kalian juga buat ya kalau bisa ya. Kita lihat halaman 105. Di situ kalian tuliskan bangun datarnya apa, simetri putarnya berapa, banyaknya berapa, memiliki simetri putar atau tidak, kemudian banyaknya berapa ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pak Harul kira cukup. Tetap semangat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Kurangi makan Indomie, super mie, dan lain-lain yang berbentuk mie instan. Kurangi minum es krim dan minum minuman dingin yang lainnya. Perbanyak istirahat, kalau perlu konsumsi vitamin C. Pakai masker jika bepergian. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga wudhunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.